perkenalkan dulu nama kakak-kakak. Baik, perkenalkan, nama saya Alvina Rumawarda, saya mahasiswa administrasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Amelia, saya dari mahasiswa administrasi bisnis. Baik, di sini aku mau nanya beberapa hal nih Kak tentang sebenarnya ini proposal penelitian buat tugas. Jadi tentang penggunaan plastik gitu aja sih, penggunaan plastik. Nah, menurut kakak-kakak ini nih, menurut kakak kantong plastik ini saat berbelanja itu dia apakah hanya soal kepraktisan atau ada makna lain selain itu? Kalau untuk belanja, menurut saya kepraktisan, lebih praktis gitu menurut saya. Sama sih, menurut saya juga lebih praktis aja. Terus kalau orang-orang di sekitar kakak seperti kayak keluarga, teman atau tetangga gitu, itu menganggap penggunaan kantong plastik itu tuh sebagai hal yang wajar atau biasa atau enggak? Atau mungkin mereka lebih suka pakai tote bag atau gimana? Kalau di lingkungan keluarga kayaknya masih wajar ya, kayak ya masih pakai plastik ya biasa aja. Tapi kalau di lingkungan teman, kayaknya sekarang lebih aware menggunakan tote bag atau pakai kayak apa? Trash bagnya. Tote bag, Paper bag. Paper bag. ya tote bag, paper bag, bukan yang trash bag gitu. Terus pakai itu loh, botol minum itu loh, apa sih, tumbler. Oh, tumbler. Iya, Benar. teman-teman yang pakai tumbler. Oh, ya bisa juga sih itu kalau di lingkungan biasa, maksudnya di lingkungan sekitar kayak keluarga gitu ya masih kayak masih kayak sering lah ya pakai plastik kemana-mana. Biasanya kalau dari Indomaret, jajan di warung juga sekarang kan pakai plastik gitu kan. Cuman kalau di lingkungan kayak sama temen tuh biasanya dia pakai paper bag atau pakai tote bag atau pakai tumbler, itu juga itu sih. Oke. Terus menurut kakak nih buat orang-orang yang pakai tote bag nih, ini menurut kakak pandangan kakak ke dia tuh baik atau justru terasa kayak repot nih harus bawa-bawa tote bag, kenapa nggak beli plastik aja? Gimana pandangan kakak? Tergantung pemakaian pas lagi ke kampus gitu, nggak ribet ya, karena itu membantu tote bag itu. Tapi kalau misalnya kayak mau belanja bawa tote bag itu kayak ribet sih menurut gue. Tergantung fungsinya. Misalkan kalau kita bawa barang yang cuma ngedrop gitu loh, atau kayak sekali pakai, misalkan bawa berkas yang ke kampus nih, bawa berkas yang harus dikumpulin, yaitu daripada daripada pakai plastik itu lebih baik pakai tote bag, kan lebih enak gitu kan. Tapi kalau misalkan beli jajan segala macam nggak apa-apa sih pakai plastik gitu kan, karena kan jajan kan nanti kan ujung-ujungnya dibuang gitu. Oke. Terus apakah kalian merasa nih ada tekanan sosial atau ada harapan nih buat lingkungan sekitar buat mengurangi kantong plastik? Nah, terus kalau misalkan ada, apa harapan kalian buat gimana caranya mengurangi kantong plastik? Kalau dari saya bagaimana cara mengurangi kantong plastik ya kemana-mana bawa tote bag sih. Kalau misalkan bawa kendaraan nih, bawa kendaraan itu kita sedia aja di kendaraan kita 1 atau 2 lah, untuk antisipasi ya dan untuk jaga-jaga kalau misalkan kita beli apa-apa. Kalau misalkan Allah walam ini ya plastik tiba-tiba nggak beredar gitu kan. Nah itu buat jaga-jaga sih, nggak mungkin kan kita tenteng-tenteng barang-barang kita tanpa ada tas, tanpa ada apa gitu. Kalau misalkan nggak ada tote bag bisa pakai tas kecil atau tas apa yang kira-kira muat, itu buat ini sih jaga-jaga antisipasi kalau bawa barang-barang gitu sih. Jujur kalau saya menurut gue tantangan banget ya, kita untuk merubah sosial mengenai plastik ini tantangan banget, tapi kita harus berusaha untuk mengurangi penggunaan plastik juga. Oke, ya benar. Terus kakak pernah nggak kayak merasa nggak nyaman nih ketika kakak harus bawa tote bag daripada kakak lebih nyaman kakak itu bawa tote bag atau tinggal ya udah beli plastik aja, setiap belanja tinggal beli aja daripada harus bawa tote bag? Kakak lebih nyaman yang mana? Kalau saya nyaman tuh tinggal plastik udah dari sananya gitu. Kalau bawa-bawa gitu kan agak ribet sih ya, kayak yaudah sih ngeluarin duit sedikit kan. Kalau misalnya ke Indomaret itu kan ada biayanya sedikit itu kan, tapi lebih enak gitu aja sih. Oke. Sama sih, lebih simple ya daripada bawa-bawa gitu. Cuman kalau ya balik lagi tadi, kalau misalkan
tiba-tiba plastik tidak boleh diedarkan. Nah itu caranya, itu cara mengantisipasinya yaitu kalau bawa kendaraan, di kendaraannya diselipin beberapa tote bag gitu. Cuman kalau misalkan masih ada distribusinya, masih berlangsung, itu ya nggak apa-apa sih, lebih simpel pakai plastik. Misalkan nih ada suatu kampanye di mana dia bilang kalau misalkan diet kantong plastik atau kebijakan kantong plastik yang berbayar gitu. Seperti sekarang kan lebih banyak kayak kantong plastik tuh bayar gitu. Terus menurut kalian pesan pertama yang muncul atau gimana? Pesan pertama yang muncul setelah mendengar itu, atau setuju nggak dengan kebijakan itu? Sebenarnya bagus karena itu bisa mengurangi plastik. Jadi orang itu kayak agak sayang ngeluarin duit segini, mending bawa tote bag. Tapi di sisi lain kalau agak susah menerima juga gitu. Karena ya kenapa sih harus bayar gitu loh. Makanya kalau misalnya barang bawa belanjaan kita dikit, itu kita lebih milih pakai plastik nggak? Nggak usah mbak, saya bawa aja. Gitu. Kalau kakak gimana? Sama ya, kurang lebih kayak gitulah sebenarnya. Karena ya balik lagi sih, kalau misalkan ada apa tadi yang ngomong Kampanye tentang kayak ada diet. kampanye buat diet plastik, itu sebenarnya bagus untuk mengurangi sampah yang banyak banget kan di Indonesia ini. Iya. Sampah apalagi sampah plastik itu kan sampah yang nomor satu yang paling banyak di Benar, Indonesia benar. ya kan, dibanding sampah-sampah lainnya. Menurut aku ya bagus, cuman balik lagi kalau misalkan kayak gitu ya harus kompak semua, jangan cuma 1-2 orang doang, tapi semuanya gitu. Terus menurut kalian apakah penggunaan tas belanja ramah lingkungan itu mencerminkan status sosial atau gaya hidup tertentu enggak sih? Gitu. Kayak misalkan status sosial kayak sosial kelas bawah gitu harus pakai plastik, atau kelas atas pakai bag, mungkin gitu ya. Menurut kalian gimana? Bisa jadi sometimes ya orang-orang kalau misal nih orang kayak nggak mampu beli tote bag gitu, dia kan lebih milihnya biasanya lebih pasti kan lebih murah juga kan. Terus yang punya tote bag itu yang bisa beli kayak gitu kan biasanya memang orang yang punya duit lebih. Iya sih, biasanya kayak gitu sih. Ngomongin kelas sosial ya tadi ya. Ya, kelas sosial Kalau kelas sosial atau gaya hidup lah. gaya hidup Tentang tas belanja ramah lingkungan itu apa mencerminkan gaya hidup seseorang atau kelas seseorang? enggak sih, karena tebik juga murah ya, maksudnya tebik di Alfamart gitu kan biasanya kan 5 ribuan gitu kan. Menurut saya murah sih, lebih baik kayak yang nggak ada kelas sosialnya, siapa aja bisa beli kan. Baik. Terus pernah nggak ada momen dimana kalian ini merasa bersalah atau bangga terkait pilihan Anda dalam menggunakan atau tidak menggunakan kantong plastik? Gak pernah, saya ngerasa bangga. Kenapa tuh? Pas waktu saya beli di kantin Visip itu kan rata-rata nggak pakai plastik ya. Terus? Jadi saya ngerasa bangga aja kayak ini kampus gue makannya udah nggak pakai plastik. Oke. Kalau gimana? Sama Sama-sama. sama di Visip. Oke. Kalian punya nggak saat ini kayak tas belanja sendiri buat berbelanja? Kalau gue nggak ada ya, gue selama ini kalau saya nggak ada. Saya selama ini selalu beli plastik ketika berbelanja. Maksudnya selalu ya dah dari sananya gitu. Kalau kakak ada? Kalau aku bukan buat belanja ya, tapi emang sedia tote bag aja buat di motor gitu. Misalkan bawa tiba-tiba ada draft atau apa gitu, ada kertas-kertas atau apa yang mau disatuin, mau lebih enak bawanya sekali bawa gitu, ya pakai itu gitu sih, sedia aja. Terus alasan kakak masih pakai kantong plastik sampai sekarang tuh apa? Apa karena mudah didapatkan atau harganya atau kenyamanannya? Praktis itu sih alasan pertama. Alasannya karena mudah didapatkan. Dor.
apakah ketersediaan fasilitas di tempat belanja seperti kayak rak penyimpanan tas atau area kayak penjualan tas ramah lingkungan di kasir itu mempengaruhi keputusan kalian untuk tidak menggunakan plastik nggak atau tetap aja malahan? Ya enggak. Gimana kalau misalnya ada tote bag, tapi misal nih saya beli suatu barang terus dia ngasih oh ini gratis tote bag ini gitu, kayak sesuai lah gitu harganya ya oke sih, cuman kalau ada plastik, ada tote bag, ada plastik aja. Oke. Terus kakak juga Aku tergantung sama ukurannya. Kalau barangnya kecil, plastik topengnya gede, lebih baik plastiknya yang Iya. kecil. Gitu sih. Oke. Jadi kalau misalkan kalian lupa nih, misalkan bagi belanja, terus misalkan kalian punya tas belanja, terus kalian lupa bawa tas belanja itu, tas belanja. Nah, jadi kalian lebih milih ambil plastik atau cari solusi lain? Mending beli lagi aja tas belanja, apa mending pakai plastik aja lah orang ketinggalan ini? Ya kalau ngambil lagi dulu tas belanjanya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Kalau beli Jadi- lagi kayaknya agak Double. karena kalau beli lagi kayaknya kan kita udah punya nih. Jadi double Ya takutnya. udahlah, pakai Ya plastik. udah, kalau kakak Ya, gimana? sama pakai plastik aja. Karena udah punya kan, jadi kan ketinggalan. Koleksi tas belanja banyak juga. Sama aja nimbun sampah nggak sih? Iya benar-benar. Apakah tas belanja ramah lingkungan itu menjadi hambatan bagi kalian untuk beralih ke tas belanja, atau apa gara-gara gimana sih? Apakah harga tas belanja ramah lingkungan menjadi hambatan bagi Anda untuk beralih? Berapa harga yang menurut Anda wajar untuk sebuah tas guna ulang yang berkualitas? Mohon maaf nih, bisa diulang nggak pertanyaan? Pertanyaannya asbun banget. Gue nggak ngerti pertanyaan apa. Apakah harga tas belanja ramah lingkungan, apakah tas belanja ini, tote bag ini ya, itu tuh menjadi hambatan buat Kita nih, beli dengan enggak, harganya. dengan harganya itu yang bukan mungkin mahal gitu. Apa gara-gara kakak tuh nggak mau pakai tas belanja itu, apakah gara-gara tote bag itu harganya mahal daripada plastik gitu lah intinya? Ya iyalah, Jadi gara-gara itu, cuma gara-gara itu doang. dia karena harga, apalagi kalau dia murah kenapa saya harus pilih plastik? Oke, berarti faktornya termasuknya salah satunya harga. Harga. Oke, Sama. harga juga, karena harganya lebih mahal daripada plastik gitu. Ini kapan selesainya ya? Eh, Biar dia ada kerjaan buat ngedit nanti. Tote bag ini menurut kakak, kalau misalkan kakak beli tote bag nih, kakak ngelihat kayak desainnya atau tampilan fisiknya nggak sih? Atau ada nggak kriteria tertentu biar kakak tuh beli tote bag ini nih? Apa karena warnanya lucu atau bagus atau gimana tuh? Biar kakak beli. Kalau saya, kalau lucu-lucu kayaknya enggak, tapi kalau misalnya ada tote bag batik keren gitu, jadi pengen beli gitu, jadi kayak tote bag batik gitu. Kakak gimana? Kalau aku beli karena lucu ya. Kalau warnanya pink, lucu-lucu, gemoy-gemoy gitu beli aja. Fungsi nggak fungsi beli aja dulu. Itu pasti pasti ada fungsinya Oh, kan. ada fungsinya benar Yang sih. penting lucu. Yang penting lucu aja dulu. Kalau udah lucu ambil, Hmm. lucu beli itu sih. Selagi lucu warna pink, Hello Kitty. Apakah pendapatan kalian itu mempengaruhi kemampuan atau kemauan kalian untuk beli produk belanja ramah lingkungan? Pendapatannya mempengaruhi lah, yang pasti. Kalau misalnya pendapatan saya gede, terus saya mampu lah gitu ya, saya bisa lah bantu mengurangi penggunaan plastik gitu kan. Tapi kalau misalnya ya kalau saya nggak ada pendapatan, saya maksa diri beli tote bag, ujungnya saya juga nggak punya duit, ya udah pakai plastik. Samain aja jawabannya. Kalau misalkan nih tas ramah lingkungan ini disediakan gratis, kakak mau nggak beralih ke tas lingkungan dan tidak menggunakan plastik sama sekali?
Nah, kalau misalnya gratis disediainnya itu tote bag itu ya diterima toh. Diterima ya pasti ya. Pasti. Dan nggak akan beli plastik lagi, nggak bakal pakai plastik lagi. Ya, kalau gratis disediakan, di provide gitu. Ya gas lah. Sama lah, kalau gratis mah diambil aja. Oke. Bener kan gratis. Kakak tahu nggak apa dampaknya dari penggunaan kantong plastik itu bagi lingkungan gitu? Tahu nggak? Dampaknya yang pasti pencemaran lingkungan. Kalian tahu sendiri plastik itu susah diuraikan. Plastik itu terkenal dengan pokoknya sampah yang jahat gitu. Jadi ya itu. Ya sama sih, karena plastik itu kan susah diurai. Terus juga orang-orang itu kadang kalau buang sampah plastik itu sembarangan kan di laut segala macam, itu kan juga dampaknya nggak cuma bagi kita, mungkin ke lainnya, kayak hewan-hewan lainnya yang kemakan plastik segala macam, Mati, ya kan? bisa meninggal, mati ya Ya, kan, benar. bisa mati tiba-tiba gitu karena ya bahaya dari kantong plastik itu. Kakak tahu bahaya itu dapat dari mana informasinya? Dari internet pasti kan. Dari internet. Ya kan biasanya ada yang viral-viral gitu. Apa namanya, penemuan plastik ini nih di hewan ini, waktu hewannya dibuka ada plastik di dalam tubuhnya. Itu kan secara nggak langsung itu plastik membunuh ya, karena kan dia nggak bisa terurai itu di dalam tubuh, nggak bisa dikeluarkan, maksudnya nggak bisa diuraikan di dalam tubuh si hewan itu. Jadi mau nggak mau hewan itu jadi meninggal dan mati gitu. Iya. Kalau saya tuh pernah ngeliat di mana gitu jajanan plastik tahun berapa nih, tahun bukan saya Saking dia tidak terurainya ya. sang tidurnya kayak penemuan plastik di tanah ini, tapi dia nggak ini gitu loh, nggak terurai gitu loh, padahal itu tahun-tahun bertahun-tahun gitu loh. Jadi Ya, yang sekarang siapa tahu yang sekarang tuh kemasannya udah beda gitu. Jadi kemasan yang lama aku masih ada. iya, jadi sampahnya nggak terurai. iya, jadi ya itu dari situ berbahayanya, seberbahaya itu tidak terurai. Terus di daerah-daerah kalian ini, kalian udah dengar belum tentang pengurangan plastik? Daerah-daerah mana? Kebijakan pengurangan plastik di lingkungan sekitaran kalian gitu. Udah ya, termasuk lingkungan kampus tercinta yang ada di FISIP Unila Universitas Lampung. Kalau di daerah kakak sendiri di sekitar rumah? Kalau sekitar rumah kayak belum ada kebijakan Kayak pengurangan plastik sekali pakai gitu. ya. Kalau misalnya di Indomaret kan masih ya kayak gitu, apakah menggunakan mau plastik atau tidak gitu. Itu kan berarti dia mengikutin kebijakan yang ada kan, yang daerah situ ada sih. Sama jawabannya. Sabar, jawab ya anjir. Gue udah usaha nih. Pernah nggak kalian ngikutin kayak pelatihan seminar, kampanye lingkungan gitu untuk mengurangi penggunaan plastik? Kampanye? Enggak pernah. Iya, atau seminar gitu, pernah nggak? Nggak bener. Untuk mengurangi penggunaan Seminar plastik? tentang Iya. pengurangan plastik gitu loh. Pernah. Kayaknya pernah ya. Apa? Enggak. Oke, nggak pernah. Bentar lagi ini udah 26 sampai 30. Menurut kalian apa keterampilan atau kebiasaan yang perlu dimiliki seseorang supaya mereka itu konsisten belanja tanpa plastik? Belanja apa Gimana cara dia? Ada nggak sih kebiasaan yang perlu dimiliki seseorang biar, atau kakak dia gimana kebiasaan kakak supaya kakak tuh biar nggak pakai plastik lagi? Ya, harusnya kita nih ya, kayak contohnya temen-temen kan udah pakai tumbler gitu, kayak udah nggak beli botol minum itu kan ya udah sama aja mengurangi plastik kan. Kita nggak jajan gitu, berarti itu mengurangi plastik. Iya, sama jawabannya, karena ya balik lagi
sampah plastik itu kan sebenarnya bisa dikurangi dari kita sendiri, kesadaran kita sendiri ya kan. Botol jadi tumbler, wadah-wadah mika-mika yang plastik-plastik itu bisa jadi wadah bekal yang beneran gitu kan. Terus juga bisa lagi pakai kertas gitu kan, ada sih wadah kertas, mika kertas itu tapi bentuknya kertas kayak gitu. Yang Oh, ada di fisik iya. itu kan. Dan itu daripada pakai plastik pakai itu aja gitu sih. Oke. Kakak biasanya kalau beli tote bag gimana? Tote bagnya di Guardian kan ada tuh, kalau di Guardian itu dia kan udah nggak pakai plastik ya kan, jadi di Guardian itu setiap orang yang belanja di situ dia udah nggak pakai kantong plastik lagi kan, dia modelnya kayak Alpha Indo gitu tapi dia nggak ada kantong plastik lagi, jadi dia menyediakan tote bag merek dia sendiri dan distribusi dia sendiri, jadi orang-orang di sana boleh nggak beli, boleh Boleh beli, beli. tapi kalau beli ada penambahannya gitu kan, sekitar 5.000 sampai 10.000 tergantung ukurannya. Oke. Kalau kakak beli tote bag sendiri di mana? Pernah nggak beli tote bag atau tas belanja? Di Shopee. Oh, di Shopee. Ya, beli di Shopee. Ya. Niat berarti dia untuk Oke. beli sampah plastik kita beli di Shopee. Tote bag tapi di Shopee. Kalau enggak, kamu tau gak sih? McD. Ya, McD itu kan biasanya ada tote bag. Iya, tote bag. Kalau misalnya kita beli Grab, tapi kalau dari Ah. Grab itu kan di Oh, jadi yang free-nya gitu ya? Iya, Bu. Oke. Jadi yang free. Biasanya tote bagnya dari situ ya. Pernah nggak kakak kayak bilang ke orang, udah sih nggak usah pakai plastik aja, kurangin tuh plastik, terus pernah nggak kalau gitu? Nggak pernah ya, jujur banget. Pernah dong. Oh, pernah. Pernah, Oke. kayak- Gimana tuh? Jadi orang itu berubah nggak nih? Berubah, ada yang berubah. Jadi yang tadinya dia plastiknya tuh ada, dia bawa tentengan 3 ya kan, plastik kecil. Aku bilangin Cowoknya ya. dikurangin, jangan pakai plastik banyak-banyak kayak gitu kan ribet ngangkatnya, nanti kalau ketinggalan satu gimana, lebih baik pakai ini aja, pakai tote bagnya besar masuk semua. Oke. gitu. Jadi berubah tuh. Jadi Sampai berubah. sekarang dia masih Sampai pakai sekarang, plastik ya? iya, sampai sekarang dia nggak pakai plastik lagi. Oh, sama sekali. Iya, sama Walaupun sekali. belanja di Alfamart, Iya. Indomart, dia jadi Iya, bawa tote nah bag jadi dia terus. kalau di Alfamart Indomart dia kan selalu bawa kendaraan, nggak mungkin jalan kaki ya Oh. kan. Nah di dashboard depan motornya itu dia selalu ada ini, ada Tote bag. khusus Oh. buat yang itu dia. Keren berarti ya? Iya keren, itu namanya dampak saya menjadi influencer. Oh, ya Untuk benar. orang sekitar ya kan berpengaruh. Oke. Kan kakak udah tahu nih ya apa dampak nih lingkungan dari dampak dari plastik itu. Itu mau ubah cara kakak buat belanja nggak? Nah jika tetap aja belum, udah tahu dampaknya, udah tahu awalnya, tapi nggak berubah, kenapa gitu loh? Apa penghalangnya? Ya, pertama nah habit itu kan susah ya katanya diubah. Kebiasaan itu susah berubah. Mungkin pelan-pelan. Berawal dari harus gini, harus ini. Lama-lama kesadaran kan dari hati ke hati, heart to heart. Berarti karenanya faktor Heart to utama heart. yang pertamanya karena lingkungan. Ya, Karena lingkungan kakak masih pakai plastik semua, jadi kakak ikut gitu. mungkin bisa jadi kalau seluruhnya itu plastik udah nggak ada, itu bakalan terjadi tren FOMO gitu kan. Oke, jadi Bisa lah. Oke, jadi kalau kakak apa? Kenapa? Tadi apa namanya? Boleh diulang? Kakak kan udah tahu nih dampak plastik bagi lingkungan gimana. Terus kalau kakak bisa tetap aja masih pakai plastik, kenapa? Apa ada yang menghambat? Apa hambatannya? Oh hambatannya, kalau misalkan lupa aja, misalkan lupa bawa minum, lupa bawa tumbler, otomatis kita beli kan itu botol plastik ya kan, walaupun kita nggak pakai kantong plastik ya, tapi kan kita sama aja kita membeli membeli botol plastik juga gitu. Kadang lupa aja sih, hambatannya karena lupa aja, lupa bawa tumbler, lupa bawa ini, lupa bawa itu, yang kira-kira kita bakal pakai plastik lagi gitu sih. Itu hambatannya karena faktor diri sendiri ya, faktor lupa. Jadi kalau misalkan Oke, ya udah. Oke, gitu aja. Udah selesai. Ya, makasih ya. Ya oke. Serius? Kayaknya masih ada. Foto-foto aja lah. Sudah pelenget ya. Jadi kalau misalkan